Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, siapkan hati kita, tubuh, pikiran dan jiwa kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mungkin pada malam hari ini ada yang kondisi kurang baik, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Mari kita sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, bila kiranya kami boleh menikmati hadirat, merasakan pelukan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini yang haus dan lapar akan Engkau boleh dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang malam hari ini. Bila kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, melayakkan setiap kami. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Biar kuasa-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Engkau adalah dasar kami untuk berharap. Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Kami mau terus ikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jesus, Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Mari dengan iman kita, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Amin, amin. Kuasa-Mu yang kuatkan kami. Kau dasar kami berharap. Jesus, Jesus. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya penuh kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, kami datang menyembah-Mu, menaikkan syukur kami. Pujian terbaik hanya bagimu Yesus. Kau segalanya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia Tuhan, mengikuti panggilan-Mu. Tiada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang telah berjanji. Oleh sebab itu kami akan terus percaya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan Engkau yang telah berjanji, dan Engkau juga yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami terima janji firman-Mu ya Tuhan, karena janji-Mu, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Yang telah berjanji dan sanggup
kepada Tuhan. Klaim janji firman Tuhan, katakan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, kuasaku menggenapi, imanku bersepakat. Kami sepakat dengan firman-Mu, kami sepakat dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan terjadi atas hidup kami. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang telah berjanji dan sanggup. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Aku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kemenangan sementara terjadi dalam hidup kami, Yesus. Kami klaim janji firman-Mu ya Tuhan. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan iman kami terus percaya, dengan iman kami terus pegang janji firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Segala pintu-pintu yang sudah tertutup akan terbuka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, nyatakan dengan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, Aku punya Tuhan yang bisa sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan dan terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan. Dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat. Kami sepakat dengan Roh-Mu, bersatu denganmu, bersatu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami terima janji firman, kemenangan bersama kami ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi atas setiap janji-Mu. Aku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang Kemenangan, kemenangan dari-Mu. kami terima janji-Mu. Kemenangan kami raih bersama-Mu ya Tuhan. Dengan iman yang teguh kami mau berserah, menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman bersama kami nyatakan, satu-satunya yang
Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Tuhan pemuliku. Mari sekali lagi bersama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan, Satu-satunya yang ku percaya. amin. Engkau sumber Kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Biar segenap hati kami menyatakan Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. kami pegang teguh firman-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang memegang seluruh hidup kami sampai hari ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang bawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami. Sebab itu hati kami senantiasa berseru hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, Amin Tuhan. sumber kedamaian. Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di mezbah doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami membuka hati bagi firman Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa ada dalam perkenan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di mezbah doa malam ini dan biarlah iman kita semakin hari boleh semakin dikuatkan, diteguhkan, agar kita boleh senantiasa kuat menghadapi pencobaan, persoalan apapun, iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan baca kesaksian sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Maria dari Jakarta. Ya, shalom Ibu Maria. Saya mengikuti khotbah-khotbah Ibu di YouTube sejak 2021, bahkan terus sampai saat ini. Dan saya merasa sangat terberkati oleh khotbah-khotbah Ibu. Iman percaya saya kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Ya, dan banyak mengubah cara berpikir saya menjadi lebih positif tentang kehidupan ini. Amin, puji Tuhan ya. Dan sekarang saya mau bersaksi di mezbah doa ini Bu, karena saya sudah berjanji di hati kepada Tuhan. Saya akan bersaksi di mezbah doa atas kebaikan dan mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, khususnya buat anak lelaki kami. Anak saya sudah berumah tangga 7 tahun tapi belum dikaruniai keturunan.
Dan setiap ibu khotbah dan berdoa di mesbah doa bagi yang belum mendapat keturunan, agar Tuhan membukakan kandungannya dan menaruh benih ilahi. Terus saya aminkan untuk anak saya dan menantu saya. Saya perkatakan amin. Saya sendiri juga berdoa terus dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membuka kandungan menantu saya dan menganugerahkan cucu ya kami keturunan ilahi dari pernikahan anak saya. Ya, anak kami ini akhirnya mulai periksa dokter dan mencoba bayi tabung, tapi gagal. Karena ternyata sel telur dari menantu saya kurang bagus dan juga ada kista di rahimnya. Oh ya. Jadi harus diberi obat dulu dan kistanya harus diangkat. Tapi saya percaya dan saya tetap berdoa dengan yakin, ya percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan pasti menjawab doa kami pada waktunya. Saya bahkan juga percaya mujizat itu masih ada untuk kami, untuk anak kami, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dan kira-kira 6 bulan setelah berobat ke dokter, ya setelah berobat dia ke dokter lagi. Anak saya mencoba lagi bayi tabung dan berhasil. Waktu dokter akan melakukan proses pemindahan benih bayi tabung ke rahim ibunya di rumah sakit, ya saya di rumah sujud di kaki Tuhan Yesus dan merendahkan diri memohon, berdoa, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Ya terus ya sebelum proses sampai setelah proses selama 3 jam. Iya saudara, karena bayi tabung itu memang ya dibantu oleh dokter pembuahannya, tetapi benih anak ya atau kehidupan manusia itu selalu berasal dari Tuhan. Makanya sehebat apapun orang melakukan bayi tabung, kalau bukan karena Tuhan yang memberkati pembuahan itu, maka tidak akan terjadi. Ya makanya ketika ini proses pemindahan ya embrio ke kandungan itu, ya itu juga sangat-sangat riskan ya kalau benar-benar bukan campur tangan Tuhan. Ya dan ibu berdoa selama 3 jam pada proses itu. Puji Tuhan ya 2-3 minggu setelah proses menantu saya dinyatakan hamil dan bayinya kembar. Tuhan Yesus menganugerahkan kami cucu kembar ya lebih dari yang kami doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya dan Tuhan Yesus ya luar biasa. Ya dia ajaib, dia tetap ada. Sekarang saya saat menulis kesaksian ini, cucu kembar kami perempuan baru lahir dengan operasi sesar ya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus asal kita tetap berdoa dan yakin dan percaya kepadanya serta sabar menunggu waktunya. Doa kita pasti akan dijawab bahkan lebih dari yang kita doakan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh teramat baik, dahsyat dan ajaib. Ya juga berterima kasih buat Ibu Debbie dan seluruh tim yang terus menguatkan iman percaya kami melalui khotbah-khotbah di mesbah doa, mesbah syukur. Demikian kesaksian saya Ibu Debbie ya atas mujizat Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas segala kebaikannya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti itulah yang terbaik. Dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan menyertai Ibu Debbie dan keluarga beserta tim dalam segala hal. Juga dalam pelayanannya, biarlah semakin banyak orang yang diberkati melalui khotbah-khotbah Ibu dan terus Ibu menangkan jiwa-jiwa baru. Sehat selalu Ibu, dalam lindungannya Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan ya, luar biasa Tuhan kita Allah yang dahsyat. 7 tahun saudara belum punya anak. Ya coba bayi tabung gagal, bahkan di rahimnya ada kista dan sel telurnya kurang bagus. Tapi lewat doa dan keyakinan dari seorang ibu yang terus berharap kepada Tuhan, bahkan setiap kali di mesbah doa ketika kita berdoa untuk yang rindu punya keturunan, biarlah benih ilahi Tuhan berikan. Ya kalau benih ilahi itu pasti yang terbaik. Luar biasa, terima kasih Ibu Maria buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat buat kelahiran cucu kembarnya. Ajaib Tuhan ya. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk Mazmur 21 ya. Mazmur 21 judul perikopnya nyanyian syukur karena kemenangan raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Masih dari Daud saudara yang menulis Mazmur ini. Kemarin Daud mengakui bahwa
Kemenangan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari pasukannya, bukan dari kekuatan senjatanya, tetapi kemenangan itu hanya berasal dari Tuhan saja. Ya, sekarang kita masuk Mazmur 21. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita, betapa besar keinginannya karena kemenangan yang betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sela. Daud sedang mengungkapkan bagaimana luar biasa sukacita dia ketika Tuhan memberikan kemenangan dalam peperangan. Ya, karena Daud menyadari bahwa kemenangan itu bukan karena kekuatan pasukan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Tuhan. Tidak peduli saudara, berapapun, seberat apapun keadaanmu hari ini, ya bahkan semustahil apapun waktu kita melibatkan Tuhan. Dia Allah yang sanggup membuka jalan, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tetaplah percaya dan tetaplah berharap ya. Dikatakan di sana, aku bersukacita betapa besarnya kegirangan karena kemenangan yang daripadamu. Waktu kita mengalami pergumulan tentulah hati kita ini sedih, tertekan ya. Dan kita berdoa, tapi ketika Tuhan memberikan kemenangan, maka ada kegirangan yang besar. Demikian juga yang dialami oleh Daud, ya seperti Ibu Maria yang bersaksi malam ini, ada kegirangan yang besar karena Tuhan menjawab doanya memberikan cucu ya. Ayat yang keempat, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya Tuhan yang memberikan mahkota, penghargaan, pengharapan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan umur panjang Dia berikan juga bagi setiap orang-orang yang berlindung kepada Tuhan ya. Dan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu bagi setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Ayat 6, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa. Daud berkata, terutama bagi dia secara pribadi, ya bahwa ketika Daud hidup bersandar kepada Tuhan, Tuhan berikan kemuliaan kepada dia. Dan dia bilang besar kemuliaan ya yang diberikan Tuhan ya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Saudara, dalam hidup ini Tuhanlah yang bisa mempromosikan hidup kita. Tuhanlah yang bisa mengangkat hidup kita. Bukan manusia tapi Tuhan. Karena itu jangan cari muka sama manusia tapi cari muka sama Tuhan saja ya. Ketika kita sungguh-sungguh ya berharap pada Tuhan dan sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana bahwa ayat 7, ya engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya, engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, hidup mereka menjadi berkat. Daud berkata, Tuhanlah yang menjadikan kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, kita ini mau terus hidup mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Daud sedang menggambarkan semua yang dia miliki itu hanya dari pemberian Allah. Bahkan umur panjang, mahkota, kemuliaan, kemenangan, bahkan kalau dia boleh hidup menjadi berkat, semua itu hanya karena pemberian Tuhan. Ya, dan kerinduan hati, keberhasilan, kemakmuran, mahkota emas murni, umur panjang, kemegahan, keagungan, bahkan berkat-berkat yang abadi, serta sukacita dan kegirangan itu semua hanya datang dari Tuhan. Ya, kita juga hendaknya memandang semua yang kita miliki, mungkin saat ini posisi, keluarga, kekayaan, kesehatan, ya kemuliaan apapun. Jangan pernah merasa bahwa kita mendapatkan itu karena kita bisa, karena kita hebat. Tapi ingat semua itu hanya datang karena pemberian Tuhan dan karena kemuliaan itu hanya dari Tuhan saja. Ya, ayat 8, sebab raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyang. Daud menceritakan kenapa dia menerima kemuliaan, kehormatan, keperkasaan, kemenangan karena raja percaya kepada Tuhan. Daud yang adalah seorang raja yang luar biasa. Alkitab berkata dia percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini kita bukan raja, kita bukan siapa-siapa. Lebih lagi tentunya, lebih daripada Daud, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan.
Karena kita berharap pada Tuhan, maka dikatakan ia tidak goyang, ya. Ayat 9. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala, dan pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Sebaliknya orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang fasik yang hidupnya tidak menghormati Tuhan, terus hidup di dalam dosa, tidak menganggap Tuhan itu ada, terus melakukan kebejatan dan tidak peduli dengan Tuhan, mereka akan dibinasakan dan menerima penghukuman. Dikatakan orang-orang yang membenci Tuhan, ya, Tuhan akan menjangkau semua orang-orang yang membenci Tuhan, ya, dan mereka akan masuk dalam perapian yang menyala-nyala karena ada murka Tuhan yang akan turun. Jangan pernah hidup ya tidak menghormati Tuhan, saudara, ya, tapi sebaliknya bertobat, rendahkan diri, hormati Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ayat 11, keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu, kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa akhir hidup orang fasik yang tidak menghormati Tuhan itu adalah kebinasaan. Sebaliknya diberkatilah orang-orang yang menghormati Tuhan, ya, dan mereka akan menyanyikan mazmur keperkasaan Tuhan. Saudara, kalau hidup ini kita mau bersuka cita, maka takutlah akan Tuhan, hormatilah Tuhan. Ya, doa yang mengalihkan kita dari penderitaan yang besar kepada sukacita yang besar. Ya, sekalipun jelas-jelas ditolak oleh teman-teman kita atau banyak orang-orang yang membenci kita, tapi sebaliknya waktu kita sungguh-sungguh berdoa dan mengharapkan Tuhan, maka penderitaan akan diganti dengan kegirangan. Ya, kesedihan akan berganti dengan sukacita yang besar. Karena itu jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Seperti Daud, dia percaya kepada Allah, maka Allah tidak membiarkan dia tersandung. Sebaliknya, waktu Daud percaya kepada Tuhan, Tuhan menopang kakinya sehingga dia tidak goyah sampai selama-lamanya. Hari ini ketika engkau merasa sudah mulai goyah imanmu, engkau merasa sudah mulai tidak kuat, ayo cepat-cepat datang bersandar pada Tuhan. Ayo cepat-cepat datang duduk di kaki Tuhan, rendahkan diri, cari Tuhan. Dan hiduplah hormati Tuhan supaya kita melihat sukacita diganti, duka cita diganti menjadi sukacita, kesedihan diganti menjadi kegirangan yang besar. Baik saudara, mari kita akan renungkan firman ini. Kita tunduk kepala dan kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau yang menyatukan kami di mezbah doa, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh ada di bait-Mu yang kudus, boleh mendengarkan firman Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu yang memberi kami kekuatan untuk menghadapi semua dalam hidup ini. Kalau hari ini kaki kami mulai goyah, kami memutuskan untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri di kaki-Mu, biarlah Tuhan Engkau mencari jawaban atas doa-doa kami. Hari ini setiap mereka yang sedang ada masalah yang berat, persoalan rumah tangga, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Keluarga kami dipulihkan, anak, istri, menantu, cucu, semua dipulihkan, orang tua dipulihkan. Sehingga kami boleh datang berbalik kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu hari-hari ini. Bawa untuk iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi setiap mereka yang sedang ada masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Waktu kami bertobat, merendahkan diri, maka jalan keluar dari Tuhan boleh kami lihat dan kami raih. Tuhan memberkati juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Segala kuasa sakit penyakit dalam tubuhku, aku patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi sebab darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Kalau hari ini kami terikat dengan sakit hati, kepahitan, kebencian, Tuhan kami kehilangan damai sejahtera, sukacita, biarlah ampuni kami mau Tuhan lepaskan kami.
Berkati setiap mereka yang ingin menjual aset Tuhan. Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik, yang mencari pekerjaan. Tuhan juga beri yang terbaik. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang menanti-nantikan kelahiran anak. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Mungkin itu kami, anak kami, keturunan kami, menantu kami. Kami berdoa terjadilah sesuai firman-Mu bahwa kami akan beranak cucu dan berkembang biak di bumi. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi, keamanan, ketentraman, kedamaian ada di atas Indonesia. Kami tolak segala kerusuhan, pertikaian, perpecahan, pemberontakan di dalam nama Tuhan Yesus. Menjelang peralihan presiden, Tuhan memberkati bangsa ini. Berkati Bapak Jokowi yang sudah memberikan semua tenaganya bagi bangsa ini. Berkati juga calon presiden yang baru Bapak Prabowo dan Gibran. Tuhan biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pegang kendali. Itu doa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah semua orang bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan dan sungguh menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur. Mari saudara buka hati dan tanganmu malam hari ini untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.